Ya, siang menjelang sore ada sekalian. Hari ini kita lanjut perkuliahan kita di materi yang terakhir ya. Jadi ini adalah materi yang terakhir sebelum di akhir sesi saya akan berikan penjelasan mengenai detail final test kita itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mobile development dengan testing. Jadi uh, mulai dari tahapannya, kenapa developing mobile teknologi mobile itu seperti apa, kemudian bagaimana tahapan tesnya. Ini juga nanti berpengaruh sama skripsi kalian sebenarnya. Jadi bagaimana kalau kita testing sebuah aplikasi yang sifatnya mobile. Nah, agenda kita di sini akan ada membahas mengenai mobile development, kemudian ada kita kenal beberapa istilah testing untuk di mobile ya. Ada Guerrilla testing, ada Mobile Monday Device Library, ada Functional Test, ada Desktop Testing, sampai dengan yang terakhir adalah Usability Testing. Jadi ini semua masuk di agenda kita hari ini. Nah, untuk di pengembangan teknologi mobile, orang kan biasa mikir seperti ini ya. Saya kutip dari Aaron Petzer, dari foundernya Min. Dia solve a real problem and the world is yours. Jadi artinya kalau teman-teman nge-solve sebuah masalah dan kemudian ngebuat sebuah platform dalam sebuah aplikasi dan bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka dunia itu seolah-olah jadi miliknya teman-teman karena teman-teman ini memberikan sebuah solusi untuk problem yang ada. Nah, untuk solusi yang diberikan itu paling tidak dia simple dan unik, fun dan addiction, kemudian dia kreatif ya. Jadi ada di tiga hal komponen ini paling tidak pada saat kalian nge-develop sebuah teknologi mobile itu sudah sangat membantu sebenarnya. Nah, tantangan untuk mobile app ketika kita bercerita sebagai seorang mobile computing ya, dan penggunanya dalam mobile app, beberapa tantangan itu seperti ini sebenarnya. Jadi development cycle-nya bagaimana kita bisa rapid change ketika ada perubahan di sisi fitur ataupun hal yang lain, ini bisa cepat diadopsi. Kemudian multiple form untuk faktor-faktornya apa aja yang mempengaruhi native-nya, kemudian web ataukah kita mau pakai hybrid apps, gitu. Apakah kita mau develop teknologi mobile yang sifatnya native ataukah berbasis web, ataukah kita mau bikin yang modelnya hybrid. Kemudian implementasinya, apakah dia multiple device ataukah dia spesifik ke satu device ataukah satu OS. Kemudian ada di sisi non fungsional kita bercerita tentang security dan performance datanya. Kemudian backward compatibility-nya, kemudian bercerita di sisi teknologi mobile browser yang lagi populer itu seperti apa. Kemudian tantangan yang lain juga di mobile itu adalah network, gitu ya, jaringan, kualitas gambar, video, audio, penggunaan memorinya, kemudian usability-nya, kenyamanan orang yang menggunakan, dan beberapa hal-hal yang lain lagi yang akan datang di pengembangan lebih lanjut mengenai teknologi mobile, gitu ya. Jadi yang kita bisa lihat bahwa pengembangan teknologi mobile ini terus menerus berkembang dan setiap perkembangan itu pasti akan ada tantangan lagi yang lebih lanjut untuk menyempurnakan kekurangan dari teknologi yang ada sekarang. Nah, untuk di sisi pengembangan mobile application development itu paling tidak dia ada di 5 komponen. Aplikasi yang kita bikin itu dia unik, gitu ya. Unik dan user friendly juga, gitu ya. Bagaimana orang bisa menggunakan app-nya itu lebih mudah, gitu ya. Dia kaya dengan fitur dan ada manfaat atau value-nya. Kemudian dia flawless codingannya mungkin bisa lebih diminimalisir dan dia impactful ke dalam sisi sosial dan sampai pada akhirnya itu didukung dengan marketing yang powerful juga. Jadi konsep ataupun metode-metode seperti inilah yang akan menjadi cycle untuk di mobile application development. Nah, kalau ditanya ketika ngebuat sebuah teknologi mobile gitu ya. Nah, development team itu atau role-nya biasanya ada di unsur-unsur seperti berikut ini ya. Jadi akan ada project manager, ada PM-nya yang akan ngatur, kemudian ada seorang desainer, application designer. Kemudian ada orang yang spesifik gitu mengatur tentang user interface dan experience-nya si users, kita sebut dengan UI UX designer. Kemudian ada mobile programmernya yang mewujudkan yang digambarkan oleh application designer dan UI UX designer.
kemudian ada application tester yang akan menguji aplikasinya, ada marketingnya gitu ya, sampai dengan ada yang di belakang ketika aplikasi sudah jalan, ini lebih ke arah maintenance-nya gitu ya, maintenance-nya. Gitu. Jadi back end admin ataupun operator itu dia ada di bagian supporting ketika produk itu sudah terjual atau teknologinya udah terjual gitu ya. Jadi kalau kalian perhatikan di struktural di bawah ini yang digambar, jadi kita memikirin dulu mind maps untuk sisi bisnis dan goalsnya apa, kemudian tahu wireframe dan prototypingnya, yang dimana wireframe ini sebenarnya ada di 3 hal ini. Ya, jadi tahu UI UX, native hybrid ataupun mobile untuk pemilihan teknologinya, back end-nya, kemudian kita tes gitu ya, dan pada akhirnya kita deploy. Deploy ataukah dalam artian apakah aplikasinya kita publish online ataukah taruhnya di App Store ataukah taruhnya di server yang apa namanya, di server yang sudah disiapkan. Nah, interaksi dari sisi customer atau pengguna itu biasanya akan ada di selama circle mobile development seperti ini. Nah, ada hal yang mesti adik-adik bedakan. Nah, development dengan deployment ini dua hal yang berbeda. Nah, kita coba bahas dulu apa sih sebenarnya pengertian development. Development itu adalah kalian dari tahapan membuat aplikasi, mulai dari kalian rencanakan, gitu ya, merencanakan mau bikin apa, kemudian kalian rancang tampilannya, kemudian kalian implementasikan dan kalian testing. Gitu. Namun lingkungan itu terbatas kalau di development ya, lingkungannya masih terbatas, berarti lingkungannya masih dalam tahapan internalnya kita. Jadi design, develop, implement, dan testing. Nah, ini berbeda dengan deployment. Kalau deployment itu tahapan pengembangan. Ya, gitu ya. Jadi setelahnya sebenarnya development. Jadi deployment tahapan pengembangan dan implementasi pada lingkungan yang sebenarnya. Jadi detailnya perbedaannya adalah satu lingkungan yang terbatas, satunya di lingkungan penggunaan yang sebenarnya. Jadi mulai dari tata cara hosting, upload, ke testing, dan dipublish. Jadi ada dua kali testing ya. Kalian masuk di tahapan development, itu tetap ngetes. Pada saat di deploy pun juga dites. Gitu. Karena menjamin quality assurance dari aplikasinya yang pada saat kita buat. Gitu. Jadi setelah deployment ya, yang dipikirkan itu hanya ada 3. Gitu. Bagaimana akuisisi users, retention, sampai dengan misalkan dia menghasilkan atau revenue. Nah, untuk di development life cycle, ya. Jadi ini masuk di tahapan teman-teman prototyping. Nah, ada dalamnya wireframing, ada di dalamnya test driven API, kalian design, kalian testing, kalian build, dan seterusnya. Ini adalah circle yang sehari-hari kita lakukan kalau kita mendesain atau membuat sebuah aplikasi mobile. Nah, sedangkan untuk prototyping dalam artian metodenya, teman-teman bisa mulai dari ide, masuk di desain, masuk testing desainnya. Nah, jadi sebelum dibuild prototype, bahkan desain itu dites gitu ya. Nah, kenapa mesti ada ini? Karena gini, lebih enak kita merubah di desain daripada kita merubah yang sudah dikode. Ya. Ini kejadian yang di lapangan. Jadi ingat saja ini ya pesanku, lebih enak kita merubah model tampilan aplikasi dibandingkan kalau kita mau merubah tampilan aplikasi tapi dalam bentuk kode, gitu ya. Karena waktu yang dimakan pun pasti lebih lama, gitu ya. Kemudian setelah build prototipe-nya masuk di prototype testingnya, dan pada akhirnya ini keluar prototype testing, bisa jadi akan melahirkan ide yang baru lagi dan circle-nya akan terputar terus gitu ya. Nah, selain itu kalau lebih dikerucutkan sebenarnya dalam model prototyping method yang apa namanya, yang lebih clearing lagi, itu dimulai dari design ya, development, implementasi, testing, deployment, kemudian kita maintain gitu, aplikasinya kita maintain, kita jaga bagaimana supaya dia jalan baik, dan dari maintain ini kita masuk ke desain kembali, apa sih yang kurang, apa yang bisa kita improve di sisi fitur dan lain-lain. Mobile app dev proses pun juga nggak jauh sama gitu ya. Tetap kalau mau starting di sisi apa namanya desain, mulailah dari analisis kasus gitu ya. Jadi mulailah dengan analisis kasus ini, kemudian kalian masuk di wireframing, prototyping, kalian mendevelop aplikasinya, kemudian kalian certify app store-nya, sampai pada akhirnya kalian deploy gitu ya. Masuk di bagian
memonitoring dari certified aplikasi yang mudah kita deploy. Nah, sekarang pertanyaan lagi, di sisi mobile development itu ada beberapa tipe aplikasi sih, ada 3 ya, ada 3 tipe aplikasi yang pada saat kita lagi develop. Pertama, teman-teman pasti dapat istilah namanya native, ya. Ada native app, ada web based app, ada hybrid, gitu ya. Jadi hybrid. Native app itu apa? Kalian ngebuat aplikasi, kalian kompilasi, kalian instalasi khusus untuk platform tertentu. Gitu ya. Jadi misalkan saya ngebuat sebuah aplikasi untuk Android, bikinnya di Android Studio, berarti spesifik. Gitu. Saya bikin dia native dan instalasinya khusus hanya untuk di Android. Itu contohnya. Kalau ada istilah web based app, ini artinya kita ngebangun teknologi pembuatan yang ranahnya ke mobile, tapi memanfaatkan teknologi dari CSS, JavaScript, dan dia sifatnya adalah cross platform, web based app. Dia bisa dipakai di Android webnya, bisa dibuka di iOS web app-nya, bisa dibuka di Windows dan seterusnya. Nah, ada istilah hybrid. Nah, kalau hybrid ini adalah gabungan sebenarnya, jadi web dengan native, ataukah hybrid ini juga dia bisa cross platform dari sisi OS, gitu ya, tapi pendekatannya ke arah native, gitu ya. Jadi ketika dia di-compile gitu ya, di-compile dia jadinya kayak app native. Jadi macam kalau kita bercerita macam Flutter ya, kalau mungkin udah ada yang tahu atau lagi belajar Flutter, Flutter itu kita bisa bikin aplikasi untuk ke Android, dan kalau kita compiling dia bisa selain ke Android, bisa juga kita compile masuk untuk jalan di aplikasi iOS gitu, di Apple. Nah, untuk platform native-nya itu sendiri, gitu ya, sudah banyak sekali sebenarnya, gitu ya. Ada C#, ada C, C++, VB.NET untuk mobile, Qualcomm, kalau biasanya orang pakai C atau C++, Symbian dulu orang pakai C, BlackBerry Java, Android juga Java, iPhone atau iOS itu Objective-C biasanya udah masuk pakai C#. Ini semua adalah platform native yang digunakan oleh orang-orang, gitu ya. Jadi ini yang dipakai sama orang-orang. Untuk teknologi mobilenya sendiri, gitu ya. Teknologi mobilenya sendiri itu biasanya orang untuk web app gitu ya, biasanya pakainya HTML5, CSS, JavaScript, jQuery, data web service-nya mereka pakai JSON, XML, dan penyimpanan data pakainya SQLite. Nah, kalau kita bercerita di sisi hybridnya di mana? Hybrid itu ketika kita ngerubah gitu ya, jadi dia native gitu, contohnya macam kayak PhoneGap gitu ya. Nah, untuk cross platformnya biasanya orang pakainya Xamarin, Titanium, ada Sencha, ada banyak lagi lah yang kalian bisa pelajarin lebih detail untuk teknologi web app untuk aplikasi berbasis mobile. Nah, sekarang ada pertanyaannya seperti ini, apa yang menjadi keputusan tak kalau mau mengambil gitu ya? Yang mana sih lebih bagus? Apakah kita bikin native, ataukah kita bikin mobile development dalam hybrid, ataukah web app? Yang ini yang bakalan jadi satu pertanyaan. Nah, dan ini adalah jawabannya. Kalau kalian menginginkan, gitu ya, menginginkan sebuah aplikasi yang full capability-nya, spesifik platformnya apa, gitu ya, dan performance ataukah memanfaatkan secara maksimal dia punya perangkat, gitu ya, pakailah native, gitu ya, pakailah native. Kalau kalian ingin mendapatkan model yang full capability, tapi dia bisa cross platform, pakailah teknologi hybrid, gitu ya. Jadi native dan hybrid, kalian sudah tahu. Kalau mau cross platform, pakailah teknologi hybrid. Nah, kalau kita bisa multiple platform, tapi partial capability ya, hanya sebagian saja di sisi kapasitas yang kita mau gunakan, gitu ya, maka pakailah teknologi web app. Nah, khususnya orang biasanya pakai HTML5, developer skills-nya, dan distribusinya itu tidak terbatasi, gitu ya. Jadi tidak terbatas. Jadi ini alasannya ya, kapan mesti pakai native, kapan mesti pakai hybrid, atau kapan mesti pakai web app. Nah, lanjut. Di mobile development, selain kalian memikirkan teknologinya, entah native, entah hybrid, entah web app, yang jadi kepentingan yang lain untuk diukur itu adalah cost-nya atau biaya development-nya. Ketika kalian ngebuat ataupun meneruskan teknologi mobile, gitu ya,
ada beberapa yang pertimbangan-pertimbangan yang mesti kalian pikirkan dari sisi biaya-biaya yang timbul. Dari mana saja itu? Contohnya macam hardware, gitu ya. Ini pasti biaya yang akan keluar kalau kita bercerita tentang development, apalagi mobile computing ya, yang sifatnya pasti bakalan memanfaatkan komputer, hardware yang tidak sedikit, gitu. Tidak murah juga dan seterusnya. Jadi hardware pakai komputer developmentnya, kemudian ada mobile device-nya. Sedangkan untuk software, OS yang kita pakai memikirkan gitu ya, OS yang digunakan ini apakah mengeluarkan biaya atau enggak, SDK-nya sampai dengan apakah emulator yang kita mau gunakan untuk testing ini apakah dia berbayar atau enggak. Dan itu pemilihan platform yang ditarget, kemudian ketika kita bayar license gitu ya, dan yang terakhir adalah dokumentasi dan API-nya. Apakah dia udah lengkap atau tidak. Ini semua masuk di bagian di sisi post development. Gitu. Nah, untuk lisensi ya, untuk lisensi ini juga menjadi hal yang penting di mobile development. Jadi setiap developer itu mesti punya lisensi, gitu ya, lisensinya kita. Jadi ada yang free, ada juga yang berbayar sebenarnya untuk di sisi lisensi. Macam kalau kita sebagai developer Android, gitu ya, teman-teman developer Android, kalian baru diakuin sebagai developer Android yang punya lisensi kalau kalian punya Play Store, akun Play Store. Nah, budget sih berapa yang dibayar? Biasanya sih dibayar cuma hanya $25 ya, $25, dan ini udah berlaku seumur hidup dan ini dibayarnya cuma satu kali. Nah, bagaimana dengan lisensinya developer Apple? Kalau Apple itu dia lumayan agak jahat ya, kalau saya bilang harganya $99 dan itu hanya berlaku 1 tahun, gitu ya. Kalian udah bisa testing device ataukah publish aplikasi kalian itu ke App Store. Nah, ini harganya yang agak lumayan ya, yang $99. Kemudian ada Windows Phone, ya. Windows Phone ini untuk developer registration-nya, ya, developer registration US, gitu. $99. Jadi kalian bisa deploy aplikasi kalian itu di Windows Store, namun hanya terbatas sampai dengan 5 aplikasi. Gitu ya. Kalau ini lisensinya untuk di Windows Phone ya. Dan kalau kalian punya iOS University, biasanya sih lisensi yang dikasih itu gratis, sama dengan Microsoft Student License. Jadi ini lisensi untuk teman-teman yang main di mobile development. Jadi sudah saya infokan ya berapa budgetnya dan lain-lain. Nah, di mobile development juga hal yang penting untuk kita perhatikan itu adalah dokumentasi dan API-nya, gitu ya. Apakah semua dokumentasi API yang udah kita kasih, gitu ya, itu udah sesuai nggak, udah yang dibutuhin nggak, gitu. Nah, ada beberapa dokumentasi dan API yang lengkap dan bisa kalian akses sebenarnya. Pertama ada punyanya MSDN Library, gitu ya. Dia ambilnya kalau kalian main Microsoft itu msdn.microsoft.com. Kalau di iOS itu ini developerapple.com, BlackBerry dulu ya blackberry.com, Android itu ya developer.android.com, PhoneGap itu dapat ambil dari Docs PhoneGap, Titanium bisa ambil dari developeraccelerator.com. Ini semua dokumentasi. Jadi ingat kalau di proses mobile development kalian mau mendevelop sebuah produk ataupun hal yang lain yang sifatnya berbasis mobile, kalian bisa membaca dokumentasi dan API yang disiapkan di layar kalian ini. Ya. Nah, ada pertimbangan. Tadi pada saat kita mendevelop, sekarang ada beberapa pertimbangan mengenai consideration-nya, pemilihan teknologinya. Gitu ya, pemilihan teknologinya. Pertama, kita bahas apakah aplikasi yang kita buat itu mau jalannya lokal atau dia perlu server. Gitu. Ini yang perlu didiskusikan. Kapan perlu dia lokal, kapan dia nggak perlu lokal sebenarnya. Ada juga yang basisnya internal dan eksternal akses. Bagaimana dengan pushing data ataupun pulling datanya. Bagaimana dengan model yang kalau kita build ataukah kita beli gitu ya. Building atau buying. Nah, kita bisa bandingkan lokal dengan server base data. Kalau datanya dia mau diakses gitu ya, diakses di tempat di mana saja, otomatis kita bisa dapat pertimbangan bahwa dia naruhnya di server base, bukan di lokal. Kalau datanya itu mau diakses secara luas gitu ya. Nah, ingat mesti jadi pertanyaan ini dulu yang mesti dijawab, apakah data yang disimpan itu di lokal atau disimpannya di server. Kemudian akses data lokal itu
ada pertimbangan juga. Kalau kita bercerita masalah speed, pasti lokal lebih cepat. Yang ketiga, bagaimana dengan kapasitas memori atau media penyimpanan perangkat? Nah, makanya apakah dibebankan di dalam lokal atau seperti apa? Makanya ada pemilihan untuk ke server. Nah, contoh aplikasi yang sifatnya lokal ya, kayak macam ini kontak, ebook reader, dictionary yang dia makan data lokal. Kalau apa namanya yang makan data di server ya, dictionary server. Kemudian ada yang main di macam sosial media. Ini semua pasti butuh server base. Bagaimana dengan pemilihan internal atau external access? Kalau prosesnya dilakukan dari sisi pengguna klien atau sisi server, gitu ya, biasanya sih pakailah yang ada di dalam sisi internal ataukah sisi eksternal. Contoh aplikasi yang kalian bisa lihat di sisi internal itu macam kayak kalkulator, penghitung kalori, edit foto, navigasi, ini kan semua yang main di internal. Contoh aplikasi yang prosesnya ke eksternal, gitu ya, macam kayak koran online, TV online, sampai dengan transaksi online shop. Ini semua masuk di sisi proses yang sifatnya eksternal. Nah, ada pusing dan pooling, apa maksudnya? Ini mirip yang kalian pelajari di GitHub ataupun GitLab ya. Jadi belajar kemarin-kemarin itu Git, gitu ya. Jadi belajar Git, ya. Jadi belajar Git. Nah di Git ini kalau kita bercerita tentang push, gitu ya, data itu kita taruh di server. Sedangkan kalau mau dimunculin ke server ya, servernya harus nge-pull. Pull ini dalam artian push ini dalam artian server itu otomatis dia kirimin data ke klien. Sedangkan pull ini aplikasinya si klien itu menarik data dari sebuah permintaan. Gitu. Nah, contoh aplikasi yang sistemnya nge-push gitu ya, nge-push data, itu ini, notifikasi, chat, dan sosial media ini adalah push. Sedangkan kalau aplikasi untuk sistemnya pull, ya contohnya adalah online shop. Gitu. Karena online shop ini teman-teman bisa berbelanja ke dalam aplikasinya. Hanya dia lari ke pull, sedangkan untuk push, karena kalau kita mau ngechat dan seterusnya, data itu mau dikirimkan ke lawan bicara kita. Makanya dia masuknya di dalam sistem push. Nah, atau pertimbangan lain di sisi mobile development, ada building dan buying. Nah, building dan buying ini lebih ke arah bagaimana kalau teman-teman ini mengembangkan aplikasinya sendiri, ataukah teman-teman ini beli aplikasi. Udah sangat banyak sekali orang-orang yang di luar itu yang modelnya mereka beli aplikasi, kemudian mereka pernah sendiri ganti logonya dan seterusnya. Ataukah kalian mau gunakan outsourcing developer? Kalian mau meng-hire apa namanya developer yang siap untuk ngebantuin, ya, di produk yang kalian mau buat. Yang ketiga itu pengembangan dari template. Jadi ada beberapa template yang biasanya sudah dijual, itu kita tinggal download dan bisa kita pakai, itu bisa kita gunakan. Nah, ini contohnya ya, kita build sendiri. Jadi udah ada aplikasi tebak gambar ke dalam Play Store. Nanti kelihatan juga jumlah downloadnya. Beda halnya kalau buying. Nah, buying, teman-teman bisa perhatikan game-game yang muncul di sini, itu bisa jadi game-game yang sudah kita beli dalam bentuk template. Jadi template, gambarnya aja yang kita ganti dan teks untuk alur cerita. Jadi ada build versus buying. Kayak gini, ya. Ini biasanya ada di apa ya? Agak agak lupa kak, free pick atau apa ya? Agak lupa. Kalian bisa download gitu source code untuk game yang ini. Oke, jadi game kayak gini. Setelah kalian bikin ya bisa kalian pasangin iklan. Tapi biasanya kita disuruh bayar lisensi untuk mendownload aplikasi mobilenya. Jadi pakai regular lisensinya kurang lebih 15 US dollar, gitu ya. Nah, untuk didesain untuk development aplikasinya, teman-teman mesti matiin dari project name, gitu ya. Karena macam kayak di Android pun itu sudah harus ada project name dan domain gitu ya. Misalkan com titik apa namanya, titik apa namanya. Kemudian description ataupun project aplikasi yang kita buat ini untuk arah siapa, arsitekturnya, functional requirement-nya, non-functionalnya mulai dari reliability-nya, security-nya, usability-nya,
kemudian ada diagram datanya mulai dari activity, sequence, dan class, kemudian database mulai dari lokal ataupun basis server base, ataukah dari user interface ini kalian bisa ukur dari color, menu, size, position, image, icon, graphics, dan lain-lain, yang menjadi tolak ukur bahwa development aplikasi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada user experience. Kalau user experience kita bercerita mengenai interaksi user ke dalam aplikasi kita. Kemudian ada kontrol dalam aplikasi, respon sampai dengan notifikasi itu dikirimkan kepada user. Nah, ada tips yang saya mau bagikan ke kalian juga kalau kalian lagi develop sebuah teknologi mobile app, gitu ya. Cobalah learn from the best app gitu. Jadi kalian cobalah melihat beberapa tampilan-tampilan aplikasi yang udah bagus, yang serupa dengan model yang kalian mau buat. Intinya adalah mempelajari dari desainnya, dan kalian juga mempelajari dari positioning dari setiap tombolnya sebenarnya. Jadi pendekatan itu kalian make ini ya, user center design. Jadi ada namanya user center design, lebih detail kalian bisa googling dan baca-baca. Kemudian user experience, kemudian kalian bisa pakai tools untuk bikin mockup lah, gitu ya, wireframe ataupun lain-lain. Ada sangat-sangat banyak macam kayak Figma, ada Gildan, ada Fluid UI, ada InVision, dan beberapa hal lainnya, gitu ya, yang menjadi patokan untuk desain tips di sisi mobile. Nah, sekarang kita masuk di testingnya. Nah, testingnya itu seperti apa? Nah, kalau kita bercerita mobile computing untuk sisi testing, gitu ya, paling pertama yang mesti dikerjakan itu adalah buat perencanaan device testnya. Ya, jadi buat perencanaan device testnya. Jadi pada saat kita melakukan testing mobile device, tidak sulit sebenarnya kalau kita hanya target satu device. Tapi bayangkan kalau saya bikin satu aplikasi Android, nah yang mau menggunakan ini tidak mungkin hanya satu jenis HP, gitu ya. Nah disinilah muncul problem sebenarnya ketika kalian mau menguji sistem dan ada lebih dari satu device. Ada pendekatan modelnya itu sendiri. Jadi dia mempertahankan mulai dari konsistensi sampai dengan kualitas dari sisi aplikasinya. Saya kutip dari Flink. Flink itu bilang ada dua metode untuk strategi pendukung project mobile, gitu ya. Yang pertama, adik-adik kalau lagi develop aplikasi, kemudian kalian debugging, jangan lupa selalu baca log, gitu ya. Jadi kalian bisa baca log. Kalau kalian menjalankan aplikasinya, gitu ya, nantinya akan dikirim datanya gitu. Jadi misalkan yang pakai ini Realme, ada yang pakai Oppo, ada pakai Xiaomi gitu, dan seterusnya, beberapa aplikasi seterusnya itu akan kelihatan gitu. Lognya apakah dia supporting untuk di OS ataupun di satu device tertentu atau enggak. Yang kedua, kita gunakan sifat alaminya bagaimana si device itu ketika dia dipasarkan di sisi pelanggan. Kalian mesti rencanakan dulu lognya baca di mana ketika kalian udah deploy aplikasinya, ataukah kalian lihat device yang udah ada di pasaran. Nah, di sini saya akan perlihatkan table, gitu ya, table plan device yang berbasis matrix. Nah, kalau ada tulisannya kelas A, ini artinya device yang kemampuan render webnya itu bagus, tingkat lanjut. Kalau dia di kelas F, berarti tingkat rendernya itu terbatas dan pengembangannya itu masih dalam satuan bertahap, gitu ya. Nah, ini tabelnya. Jadi tabel ini akan tampilkan jenis device sesuai dengan target pasar. Jadi kalau kalian menargetkan orang-orang yang mau menggunakan aplikasi kalian itu di bawah 18 tahun, biasanya sih akan paling tinggi itu di kelas A ataukah kelas B di sisi jenis device, gitu ya. Dan kalau kalian berumur 18 sampai 24 tahun, nah klasifikasinya juga kalau A, kelas B, dan C itu rata-rata di high. Kecuali kita nge-develop untuk orang-orang yang umur di 45 sampai dengan 54 tahun. Ya, ini yang kadang resikonya agak tinggi.
karena apa namanya, dia sudah nggak terlalu mahir dalam mengoperasikan sebuah perangkat misalkan. Kalau perempuan sama ya, kalian bisa lihat di tampilan kalian, cuman ada yang moderate itu di umur 25 sampai 34 tahun sebenarnya. Nah, bagaimana dengan estimasi keuntungannya? Kalau kita bercerita kelas A, kelas B, kelas C sampai dengan F gitu ya, masing-masing setiap estimasi kos atau biaya itu akan dikeluarkan mestinya sudah tercatat. Ya. Sudah tercatat. Estimated revenue-nya atau keuntungannya juga itu sudah bisa kelihatan juga. Barulah nanti muncul predicted profit-nya berapa. Kalau kita baca dari device yang ada di layar kalian ini, yang paling menjanjikan itu adalah di sisi kelas A. Jadi kalian bisa lihat tadi tuh, kelas A yang tinggi di mana aja. Oh, kelas A itu tingginya di pria yang berumur 18 sampai dengan 44 tahun. Kemudian perempuan, ya mereka yang berumur dari 18 sampai 24 tahun. Nah, jadi cara bacanya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menguji alat, bagaimana kita mendapatkan alatnya gitu. Ini jadi pertanyaannya, kalau di mobile computing, apalagi kita mau ngetes gitu ya, teknologi mobilenya, pertanyaan besar adalah kita harus punya alatnya dulu. Bagaimana cara kita mau menguji kalau alatnya nggak ada gitu ya. Nah, untuk di sini gitu ya, kita ada dua istilah, ada namanya guerrilla testing, satunya lagi namanya adalah mobile monday device library. Nah, guerrilla testing ini akan apa ya, ngecek gitu ya, ke lokasi dan cari tahu OS-nya seperti apa dan dipakai untuk kayak gimana. Kita coba lihat guerrilla testing dan pengertiannya masing-masing. Guerrilla testing itu adalah testing yang direkomendasikan pada mobile web. Mereka datang ke toko apa namanya, ke toko operator. Apakah kalian bisa coba masuk ke operatornya gitu ya, menggunakan toko operatornya. Gitu. Ataukah tes langsung di device itu yang ada dalam toko, tapi tidak membeli ya. Itu nggak membeli, kita cuma tes untuk kasih nyala, kemudian kita kirimin APK-nya, baru mereka ngetes gitu. Ataukah mobile monday device library, kalau yang tadinya itu adalah kita datangi lokasinya langsung untuk ngetes, mobile monday itu adalah basisnya komunitas gitu. Jadi kalau kalian perhatikan di Makassar itu sudah sangat banyak komunitas sebenarnya untuk programming, macam kayak komunitas programmer Makassar itu sudah ada juga. Nah, ataukah ada komunitas apa namanya, iPhone dan lain-lain yang sekiranya komunitas ini akan membantu kita untuk ngetesting walaupun kita belum punya alatnya gitu ya. Nah, tipsnya untuk di mobile computing ala Guerrilla ataukah pakai Initest, itu biasanya usaha ini yang diperlukan lakukan testing itu sekitar 2 atau 4 kali dari usaha development. Jadi ada tips ya, kalau kalian ngerjain gitu, kerjain sebuah aplikasi yang makan 4 hari, biasanya ya, biasanya itu sudah tahu siapa aja teman-teman ataukah orang yang ada dari luar ini yang kita mau add gitu, undang masuk di dalam apa namanya, masa testing. Kenapa? Ketika dia lolos di sisi testing itu akan lebih baik dan menjamin juga aplikasi yang kita buat itu bisa nyaman dipakai oleh orang lain. Ya, satu sisi orang biasa sebutnya QA. Gitu. Untuk membuat rencana tes itu, langkah-langkahnya pertama, teman-teman mesti buat dulu perencanaan tes itu berdasarkan fitur. Jadi nanti kalau kalian apa namanya skripsi, biasanya sih tesnya itu per fitur. Jadi fitur apa, A, B, C, D dan seterusnya. Sama jangan lupa dibuatkan skenario gitu ya. Nah, yang kedua adalah tes fungsional. Jadi ini akan dilanjutkan ketika kita mau berpindah dari tes mobile yang sifatnya konteks gitu ya. Kemungkinan bisa sebabkan kegagalan dalam sisi produk mobile kalau fungsionalnya itu nggak dijalankan dengan baik. Nah, kita lanjut, itu tadi Guerrilla testing, device mobile app di sisi library, kemudian bagaimana alur perencanaannya, mesti punya dulu list fiturnya, kemudian kita uji coba dan didokumentasikan atau disimpan. Nah, ada istilah lagi untuk testing mobile computing kita hari ini itu ada namanya desktop testing. Nah, apa ini desktop testing?
Ini adalah testing yang kita bisa uji coba pada device kita dengan apa namanya pengecekan di sisi markup, styling, di JavaScript gitu ya. Ini yang menggunakan browser desktop. Nah, untuk testing di desktop ini sebenarnya membantu kita mengurangi waktu antara mau kembangin fitur ataukah fitur tes ataukah memperbaiki fitur sehingga kita bisa kurangi waktu penyesuaian device-nya. Gitu ya. Nah, untuk di desktop testing ada beberapa komponen. Yang pertama adalah frame. Jadi frame ini adalah banyaknya web browser yang punya ukuran maksimum dibandingkan dengan rata-rata layer device yang ada, gitu ya. Nah, pada saat kita bikin inline frame set, itu kadang ikut dengan URL pada project di sisi mobile. Jadi framing ya, frame untuk di dalam application-nya. Kemudian ada yang namanya test by Opera. Nah, ini siapa sih yang nggak tahu Opera Mini dan lain-lain ya. Di browser pun juga udah ada. Kalian bisa tes dengan menggunakan Opera Mini, gitu ya. Kita bikin small screen view yang menyerupai format layar mobile itu seperti ini. Ini bisa masuk ya. Ataukah kalian bisa uji coba dengan mendaftarkan apa namanya? Mendaftarkan aplikasi kalian itu ke dalam Chrome-nya. Ya, siapa di sini yang pakai Google Chrome? Nah, misalkan kalian pakai Google Chrome, buka web mobile-nya, kalian bisa inspect elemen ataukah mengganti model layout-nya menjadi tampilan mobile. Itu sudah bisa juga dipakai untuk menjadi alat untuk tesnya. Nah, selanjutnya ada WebKit. Nah, WebKit ini juga masuk di desktop testing karena dia berupa tampilan. Ya. Nah, kalau modelnya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi desktop testing akan tahu model ibaratnya sih kayak emulator lah gitu yang dikasih jalan. Namun ketika kita jalanin dia akan kasih kelihatan di mana code kita yang agak risky ataukah berpengaruh. Gitu ya. Nah, ataukah bisa pakai Firefox? Nah, Firefox ini juga udah ada. Dulu saya ingat ada namanya Mozilla Gecko Rendering Engine. Ini dipakai untuk deteksian untuk sisi device sampai dengan kalian ngetes fungsi adaptasi di sisi konten. Jadi Firefox atau mau pakai Google Chrome bisa juga ya, jadi nggak ada masalah. Dan kedua-duanya itu punya kelebihan semua masing-masing. Nah, yang lain di sisi desktop testing adalah collecting user agent. Jadi collecting user agent ini adalah kalian ngebuat suatu platform yang open source di mana database-nya itu terdiri dari sejumlah agent yang besar, gitu ya, atau device yang besar. Kemudian kalian gunakan untuk sejumlah data yang kecil, gitu ya. Nah, user agent-nya untuk menguji metode pendetection device pada browser desktop itu sudah diatur sama WURFL, gitu ya. Jadi saya agak lupa kepanjangannya WURFL apa, tapi fokusnya dia adalah jadi seorang user agent yang akan mengkolek sebuah data. Nah, yang lain ini juga yang sering kita pakai gitu ya. Kalau kalian lagi membuat sebuah aplikasi Android, kemudian mau jalankan di mana, ya pakainya adalah emulator. Gitu ya. Emulator sudah sangat banyak kalau kita bercerita untuk tes di Android. Ada Nox ya, BitNox, ada apa namanya? BlueStack gitu ya. Ada banyak lah yang teman-teman bisa pakai untuk simulator pun ya ataupun emulator. Dan simulator-emulator ini pun juga sudah ada untuk iPhone, Android dan lain-lain yang bisa kita pakai untuk uji coba sebelum aplikasinya kita deployment. Dalam artian ini masih dalam tahapan development. Nah, yang ke-9 adalah testing dengan remote access. Ini kadang dipakai kalau orang-orang yang punya apa namanya server di lain tempat, kemudian mereka mau apa namanya mereka mau bersihin dulu dari sisi data, barulah kita bisa mengontrol device-nya dari jalur yang berbeda. Gitu ya. Jadi kadang biasanya ini dipakai sama remote desktop PC ataukah hal yang lain yang untuk meremote sebuah devices. Nah, ini catatan lengkapku untuk di testing strategi adik-adik yang jadi testing mobile itu sangat-sangat banyak sebenarnya, gitu ya, sangat banyak sebenarnya. Kalau secara detail itu saya ambil dari testingworld.net. Kalian testing itu mulai dari UI, ngebuat tampilan aplikasi itu harus sudah dites gitu. Performance-nya bagaimana,
ketika aplikasinya jalan, bagus nggak? Bagaimana kemampuan dia di sisi network ketika mengakses bandwidth, besar nggak dia narik data? Yang kelima apa? Interrupt testing. Bagaimana kalau lagi sementara jalan, kemudian tiba-tiba kita interrupt jalur komunikasi datanya, misalkan apakah aplikasi bisa berfungsi atau tidak. Kemudian kompatibelnya, ya, ini apakah aplikasi ini kompatibel dengan dengan device yang multi target. Setelah itu ada interface setting lagi, masuk di security testing, masuk di memori, masuk di lokalisasi, in-app purchase testing, sampai dengan fungsional di sisi testing. Ini semua adalah contoh untuk testing di application mobile. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik sebelum saya kasihkan hadiahnya dan saya coba praktek sedikit mengenai testing gitu ya, testing untuk aplikasi di Android gitu. Dan kita coba pakai Android Studio saja. Ada pertanyaan adik-adik? Anyone? Halo? Halo. Nggak ada? Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Kalau nggak ada, saya coba praktek ya. Saya coba perlihatkan Saya coba perlihatkan sampel untuk pengujian karena ini nanti ada di hadiah kalian ya di slide selanjutnya. Saya share dulu. Layar saya kelihatan semuanya? Yang ini yang saya share? Oke. Ini Android Studio, saya buka ya. Coba buka. Nah, kemudian ketika kalian jalan menggunakan emulator ya. Di sini saya coba tes jalanin satu aplikasi dulu di emulator. Ini ya. Ini starting device dulu. Nah, ada banyak tools sih kalau di Android itu kita namanya ada profiler gitu ya. Kalau kalian nguji web atau kayak yang lain itu ada juga, lupa apa namanya ya. Softwarenya namanya Little Eye. Little Eye. Ada juga kalau website ada juga agak lupa, kalian bisa cari di internet ya, ketik aja automated testing gitu ya for web, itu udah ada semua, ada Selenium, ingat namanya Selenium dan beberapa hal yang lain. Nah, untuk kayak gini, ini lagi Gradle-nya jalan ya, jadi building. Nah, ini udah sukses jalankan aplikasinya. Nah, ada 1, 2 tombol. Nah, untuk ngetesting data, berapa banyak sih RAM yang dia makan, berapa banyak memori yang memori CPU yang dia makan, berapa persentase. Kalau di Studio udah ada namanya profiler, gitu ya. Jadi udah ada profiler. Di sini kalian bisa nambahin session, gitu ya. Profiling, kemudian tombol plus. Nah, ini udah jalan, gitu ya. Jadi ini aplikasi yang saya jalankan, gitu ya. Kalian bisa lihat mulai dari memorinya gitu ya, memorinya, CPU-nya. Kalau kita mau bandingkan secara keseluruhan itu seperti ini. Jadi CPU, memori, apakah dia makan jaringan internet gitu ya. Energi ini adalah baterai ya. Jadi ini adalah baterai. Jadi saya bisa pause. Nah, pause. Di sini pada saat saya start aplikasinya, masukkan di main activity. Berapa banyak sih yang ini ya. Aplikasi ini jalan, masuk di main activity, kita bisa tahu, oh ternyata dari hasil pengukuran aplikasi ini ya, jalan, dia makan persentase CPU itu di sekitar 30%. Gitu ya. Jadi dia makan di sekitar pertama kali di 37%, gitu ya. Nah, dan stabilnya gitu ya, dia stabil, kalian bisa lihat di out of the recordnya itu di sekitaran
3 sampai dengan 16%. Jadi kalian bisa lihat 16%. Lebih dari itu dia udah nggak pakai gitu ya. Memori berapa rata-rata yang dia makan? Rata-rata yang dia makan itu adalah 24,2 megabyte. Jadi RAM-nya ini handphone dia makannya adalah 512 MB RAM-nya, dia cuma makan kisaran 24 gitu, 24 megabyte. Network dia tidak akses internet makanya kosong. Kemudian kalau dari sisi baterai ini dia paling tinggi, dia cuma makan di sekitaran baterai. Jadi bacanya dari sini dia hanya sampai di rata-rata di tingkatan light gitu. Kalau persentase baterai itu mungkin hanya makan sekitaran kondisi standby ini sekitaran 10% lah, 10% dari baterai malah itu ketika dia jalan. Nah, ini contoh di profiling menggunakan Android gitu. Dan aplikasi-aplikasi yang lain itu sudah bisa juga kita coba. Nah, jadi misal kayak gini, saya coba buka lagi satu aplikasi ya. Aplikasi contohnya ini ya, EKCP misalkan. Kayak gini. Nah, ini kebuka, saya bisa baca lagi datanya ya. Saya load lagi proses yang lain, namanya ini, EKCP. Nah, kita continue lagi. Nantinya akan nambah satu session lagi di bawah sini sebenarnya. Akan nambah lagi. Nah, ini dia, EKCP, lagi jalan. Kalian bisa baca gitu, bagaimana kalau ini saya pencet, saya register. Nah, dia akses akses RAM berapa banyak, akses CPU itu berapa persen, gitu. Memori berapa banyak yang dia makan, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, skala energi yang dia pakai apa? Dia ringan, light, medium, atau berat. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan kalian bisa screenshot ya model dari sisi datanya. Nah, untuk aplikasi testing kayak gini, ini yang perlu diperhatikan sebenarnya. Gitu ya. Ini yang perlu kalian perhatikan. Apakah aplikasi yang kita buat itu makan RAM yang banyak? Apakah makan prosesor yang banyak? Networknya berapa banyak, dan makan konsumsi baterai enggak, energi baterai enggak yang besar. Nah, itu bisa diukur dari mana? Dari data-data di sini. Kalau kalian mau atur spesifik, itu bisa kalian klik 2 kali aja di sini. Gitu ya. Jadi bisa ngebaca profilingnya lebih lengkap. Gitu, di sini. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini bisa kelihatan role modelnya. Ada pertanyaan sampai di sini untuk model ini profiling. Jadi saya sudah kasih lihat ya sampling untuk menguji testing di sisi penggunaan perangkat gitu. CPU, memori, network, jaringan internet, sampai dengan baterai, konsumsi baterai. Kalau kalian mau lebih detail juga ada kok di internet namanya Little Eye, cuman saya agak ragu itu software udah sangat lama. Penemunya adalah startup dari India ya. Jadi dia temukan satu software yang bisa ngebantuin kita untuk mengukur aplikasi ini dia makan berapa besar baterai dan seterusnya. Nah, lebih seperti itu. Nah, ini untuk modelnya. Saya stop lagi, kemudian kita kembali lagi di slide kita. Untuk di slide kita, saya ada hadiah buat ke kalian, silakan dikerjakan ya. Jadi di aplikasi yang sudah saya kirimkan di dalam link Classroom, itu sudah ada 2 aplikasi gitu ya. Kalian silakan gunakan atau profiling key. Saya mau lihat kalian caranya mengukur berapa besar sih aplikasi satu itu menggunakan RAM, memori, kemudian CPU, network, dan baterai atau dalam artian energi. Silakan kalian kerjakan, kalian screenshot grafiknya, kemudian masukkan dalam Word, upload ke Google Drive, kemudian linknya kalian kumpulkan ke dalam Classroom. Nah, link untuk aplikasi itu sudah ada di sini, gitu ya, sudah ada di sini. Bisa kalian ketik atau ada juga di Classroom, itu tinggal kalian klik aja, buka dan download. Profilingnya saya minta itu kalian tampilkan modelnya seperti ini ya, berapa persentase yang dia makan aplikasi di sisi CPU, memori, kalau ada network berapa, sampai dengan baterai, konsumsi baterai.
Sampai di sini ada pertanyaan, teman lagi mengenai hadiahnya. Hadiah terakhir ya, jadinya hadiah terakhir untuk teori kita. Ada? Nggak ada? Oke, saya lanjut lagi untuk final test kita. Gitu ya. Jadi kita bahas final test. Oke, untuk final test kita itu minggu depan, gitu ya. Minggu depan itu saya minta apa namanya? Kalian akan mengerjakan